Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Saputri. Saya dari S1 Keperawatan semester 4A. Saya kuliah di STIKIM, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keputihan. Apa sih keputihan itu? Keputihan adalah kondisi ketika lendir atau cairan yang keluar dari vagina. Keputihan merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembapan organ kewanitaan. Ketika seorang wanita mengalami keputihan, cairan yang diproduksi kelenjar vagina dan leher rahim akan keluar membawa sel mati dan bakteri, sehingga vagina tetap terlindung dari infeksi. Kemudian, keputihan normal itu terjadi pada wanita yang masih mengalami menstruasi. Ibu hamil mungkin akan lebih sering mengalami keputihan akibat perubahan hormon. Ketika wanita mulai memasuki masa menopause, barulah keputihan itu akan berkurang. Nah, jadi harap berhati-hati jika warna keputihan mengalami perubahan seperti warna, tekstur, dan juga bau. Lalu gejala keputihan. Keputihan yang tergolong normal akan terlihat dari cairan yang keluar dengan tanda sebagai berikut. Yang pertama, itu tidak berwarna atau berwarna putih. Yang kedua, tidak berbau atau tidak mengeluarkan bau menyengat. Yang ketiga, meninggalkan bercak kekuningan di celana dalam. Dan yang ketiga, tekstur cairan keputihan dalam berubah tergantung siklus menstruasi. Lalu untuk keputihan yang tidak normal dapat ditandai dengan cairan keputihan berbeda warna, bau, atau tekstur. Lalu cairan keputihan keluar lebih banyak dari biasanya. Lalu keluar darah setelah berhubungan seksual atau di luar jadwal haid. Kemudian keputihan yang abnormal ini dapat disertai seperti yang pertama, gatal di area kewanitaan. Yang kedua itu nyeri di panggul atau ketika buang air kecil. Dan yang ketiga itu rasa terbakar di sekitar vagina. Penyebab keputihan. Keputihan yang dialami setiap wanita itu berbeda-beda, mulai dari jumlah cairan yang keluar hingga warna dan tekstur cairan. Keputihan normal terjadi setidaknya 6 hari sebelum kondisi wanita mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan hormon di dalam tubuh. Selain karena perubahan hormon, keputihan juga akan normal keluar saat wanita mendapatkan rangsangan seksual, sedang menyusui atau stres. Sementara itu, keputihan yang tergolong tidak normal itu disebabkan oleh infeksi, baik jamur, bakteri, gonore, atau parasit. Selain infeksi, keputihan juga dapat menjadi tanda dari kanker rahim dan leher rahim. Bila keputihan yang dialaminya merupakan pertanda dari kanker rahim, maka mungkin dokter akan menganjurkan Anda untuk melakukan histerektomi atau bedah pengangkatan rahim. Ada beberapa faktor yang membuat seorang wanita itu rentan mengalami infeksi vagina. Yang pertama itu konsumsi pil KB dan obat kortikosteroid. Yang kedua itu menderita penyakit diabetes. Yang ketiga itu melakukan hubungan seksual tanpa kondom dan sering berganti pasangan. Dan yang keempat itu menurunnya sistem kekebalan tubuh, misalnya kayak penyakit HIV. Yang kelima, terdapat iritasi di dalam atau sekitar vagina. Yang keenam itu menipisnya dinding vagina akibat menopause. Yang ketujuh, terlalu sering membersihkan area kewanitaan dengan semprotan air. Yang kedelapan, menggunakan sabun atau lotion yang mengandung parfum atau pewangi. Diagnosa keputihan. Yang pertama itu cairan berwarna coklat atau disertai bercak darah. Keputihan ini disebabkan oleh siklus menstruasi yang tidak teratur. Meskipun jarang terjadi, kondisi ini bisa juga merupakan tanda dari kanker rahim atau leher rahim. Yang kedua itu cairan berwarna hijau atau kuning yang berbuih, disebabkan oleh penyakit trichomoniasis. Yang ketiga itu cairan berwarna kelabu atau kuning, disebabkan oleh penyakit gonore. Dan yang keempat itu cairan berwarna putih dan kental, disebabkan oleh infeksi jamur pada vagina. Dan yang kelima, cairan berwarna putih, abu-abu atau kuning disertai bau amis, disebabkan oleh penyakit vaginosis bacterialis. Dan selanjutnya cairan berwarna merah muda, keputihan yang terjadi setelah melahirkan. Lalu
ada beberapa tes pemeriksaan. Yang pertama itu ada tes pH, yang kedua itu tes sampel cairan vagina, yang ketiga itu ada tes infeksi menular seksual, dan yang keempat itu ada pap smear. Lalu untuk pengobatan keputihan itu ada obat antibiotik seperti clindamycin untuk menghilangkan bakteri penyakit keputihan. Penyebab keputihan, antibiotik tersedia dalam bentuk pil atau krim. Lalu obat anti jamur seperti clotrimazole dan miconazole untuk mengatasi infeksi jamur yang menyebabkan keputihan. Lalu ada metronidazole dan tinidazole jika keputihan disebabkan oleh parasit penyebab penyakit trichomoniasis. Untuk pencegahan keputihan, yaitu pertama bersihkan vagina dengan sabun dan air hangat setelah buang air kecil atau buang air besar. Kemudian dikeringkan. Nah, cara ini dilakukan untuk pencegahan bakteri masuk ke dalam vagina dari dubur. Yang kedua itu hindari penyiraman atau pembersihan vagina dengan semprotan air. Yang ketiga, gunakan celana dalam berbahan katun untuk menjaga kelembapan pada area kewanitaan. Hindari penggunaan celana dalam yang terlalu ketat. Yang keempat, hindari penggunaan sabun atau produk kewanitaan yang mengandung parfum karena dapat menggunakan keseimbangan bakteri baik pada vagina. Yang kelima, jagalah kebersihan vagina selama menstruasi dengan mengganti pembalut setidaknya setiap 3-5 jam sekali. Selanjutnya, tidak berganti pasangan seksual atau menggunakan kondom agar terhindar dari resiko infeksi menular seksual. Lalu lakukan pemeriksaan kesehatan vagina secara rutin kepada dokter kandungan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.